Pak Teten, di masa pandemi aja sebagai Menteri Koperasi, Pak Teten sebenarnya udah membuat satu pernyataan. Ada beberapa tadi di awal perbincangan kita sudah sempat disinggung oleh Pak Teten, 8 kalau nggak salah KSP yang bermasalah. Ini kan sebenarnya orang-orangnya atau lingkaran mafianya sebenarnya udah bisa teridentifikasi, Pak Teten. Ya ini kan kecil sebenarnya, kan koperasi simpan pinjam, koperasi keseluruhan kan ada sekitar 123 ribuan. 8 dari sekian ratus ribu sebenarnya kecil. Tapi dampaknya rusak besar dan ini presiden buruk sehingga kita tidak boleh lagi kecolongan. Jadi ini kita harus ketatkan nih perizinan untuk koperasi simpan pinjam ini. Dari mereka yang memiliki atau menjadi pengurus koperasi ini, Pak Teten, ada melihat kesamaan nggak? Sama-sama sebenarnya mereka penjahat keuangan. Kalau kita lihat misalnya ini kan kesamaannya koperasi simpan pinjam yang didirikan oleh pemodal besar. Koperasi simpan pinjam kan awalnya itu kan di Jerman lah, ketika waktu itu orang krisis keuangan dan orang-orang kecil sulit untuk mendapatkan pinjaman. Lalu mereka kan gabung bikin credit union yang mengumpulkan duit-duit kecil, mereka gabung dalam koperasi, lalu itulah menjadi modal untuk usaha-usaha kecil. Nah jadi koperasi simpan pinjam itu motifnya adalah orang-orang kecil, yang ini kan koperasi kan bukan kumpulan modal, tapi kumpulan orang-orang untuk mencari solusi ekonomi, solusi keuangan, untuk kesejahteraan mereka, untuk modal usaha dan lain sebagainya. Nah sehingga sekarang kalau usaha besar ikut-ikut bikin koperasi simpan pinjam, ini pasti kan motifnya bukan untuk memperkuat ekonomi rakyat, ekonomi. Kalau dari 8 KSP yang bermasalah itu Pak Teten, adakah Pak Teten juga melihat identifikasi background check yang sama di antara para pengurus koperasi ini adalah orang-orang yang kaya yang menjadikan koperasi sebagai kedok mereka? Ya, kecuali satu. Ya hampir semua sama menurut saya. Kecuali ini satu, ada koperasi sejahtera bersama yang memang awalnya koperasi. Tapi dia tergiur untuk menarik dana dari masyarakat sehingga dia menaruh bunga yang tinggi bagi penyimpan di sana, ya sehingga banyak anggota yang bukan anggota ikut nyimpan di sana dan kemudian dia kesulitan untuk. Ini kalau nggak salah koperasi simpan pinjam inti dana juga memakan korban Hakim Agung bukan, yang soal pilot? Ya itu kan saya udah laporkan sebelum ditangkap hakimnya itu di OTT, kan saya sampaikan waktu itu kan. Saya bersama Pak Mahfud ketemu Mahkamah Agung, ya Ketua MA. Saya menyampaikan ini kita menangkap indikasi ada mafia hukum dalam kasus kepailitan dalam kasus PKPU koperasi. Karena misalnya tadi ada 186 anggota koperasi simpan pinjam sejahtera bersama. Tapi PKPU-nya hanya diusulkan oleh beberapa orang aja. Ya kan, atau kepailitan hanya misalnya Indosuria. Tadi kalau kata hakim kan kata jaksa kan bisa 23.000 anggotanya. Itu. Lalu hanya beberapa orang yang mengajukan pilot kan gitu. Itu kan kalau itu modus merugikan, ya? Modus kan? Itu. Nah, tapi waktu itu saya sampaikan ya tidak lama kemudian ditangkaplah hakimnya. Gitu. Ya.